Orang yang paling nenes, paling jelek matinya orang yang mati dalam keadaan jomblo. Hujan lapuk ketawa. Dengarkan, saya lihat penelitian. Ternyata yang paling menyakitkan di antara suatu yang menyakitkan itu ketika seorang laki-laki mendapatkan undangan pernikahan dari mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga para habaib kita, anak cucu kita, Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, barakah dunia wal akhirah. Wabil khusus keluarga almarhum al-maghfurlah Al-Habib Zagif Al-Atas, terkhususkan khalifah beliau Al-Habib Hasan bin Zagif Al-Atas. Semoga Al-Habib Hasan, putra-putrinya, adik-adiknya, keluarganya, semuanya Allah berikan senantiasa selalu kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah jadikan beliau seseorang yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya dan anak yang akan membanggakan orang tuanya kelak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Para kiai, para asatid yang hadir, yang begitu banyak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para kiai kita, para asatid kita, Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, barakah dunia wal akhirah. Allah berikan senantiasa selalu ikhlas dalam berjuang dan berdakwah, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan di jalan Allah dan jalan Nabi-Nya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukurillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kumpulkan pada malam hari dalam satu tempat, dalam suatu majlis, dalam suatu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan kita minta kepada Allah yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem, Allah bereskan problemnya. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan yang belum menikah biar dapat jodoh yang saleh dan salehah. Kencang aminah. Dingin nih. Hujan lapuk ketawa. Kata Nabi, ini yang belum nikah dengerin. Nabi yang ngomong, kata Nabi Muhammad SAW bagi yang belum nikah,
aradhilu amwatukum uzabukum. Orang yang paling nenes, paling jelek matinya orang yang mati dalam keadaan jomblo. Hati-hati itu yang jomblo tuh. Bahkan disyaratkan dalam satu syair, syirarukum uzabukum ja'fil khabar, aradhilu amwatukum uzabul bashar. Orang yang paling ngenes, paling jelek, paling gak enak matinya, sebagaimana dikatakan dalam khabar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang yang mati dalam keadaan single atau jomblo. Mudah-mudahan yang belum nikah biar cepat dapat jodoh, yang pacaran biar cepat putus. Allahumma. Pacaran anak muda nih, Hasan majlisnya masya Allah muda-muda luar biasa. Anak muda, dengan kusyainya. Saya dari dulu belajar bahasa Sunda sama Habib Hasan kagak bisa. Tahunya cuma 3 ain sia hukum. Dengerin. Saya riset. Ini perempuan khususnya dengerin. Dengerin usia aja. Saya riset. Penelitian riset. Emang orang kampung. Jangan tuh. Gak penting nang kafe. Beli es teh, tibang goceng, sisana wifi-an gratis. Jomblo. Dengarkan, saya riset penelitian. Ternyata yang paling menyakitkan di antara suatu yang menyakitkan itu, ketika seorang laki-laki mendapatkan undangan pernikahan dari mantan. Cina pas gitu, katanya begitu, kalau saya nggak pernah ngerasain. Dan saya sampaikan kaum laki-laki, perempuan ini setelah diriset ternyata yang paling dibutuhkan oleh seorang perempuan itu bukan janji palsu tetapi kepastian. Benar? Tadi siapa dong? Naik. Haho. Gombalan laki-laki. Jika permaisuri sapu tinta apa? Kaum laki-laki, nggak zaman. Sekarang Anda memberikan kepada perempuan coklat, Anda kasih yang namanya bunga mawar. Perempuan sekarang hanya membutuhkan kepastian dan mahar. Jangan duit. Harusnya kering di mata duit. Pas kalau pemogohan sayang, aku mah terima kamu apa adanya. Pas udah nikah banyak komentar. Terjadi yang nih, saya tuh jadi bahan buku-buku. Emang susah kalau ngajak orang jomblo begini. Makanya jangan pacaran, ya, jangan pacaran. Cari perempuan yang mau, dan perempuan cari laki-laki yang siap mengajak nikah. Laki-laki sejati bukan yang mengajak pacaran, laki-laki sejati tetapi mereka yang datang berani membawa mahar dan meminta kepada orang tua. Jangan usianya, bilangkan dia, pokoknya yang punya pacar putusin. Semalam ngaji di majlis Habib Hasan An-Nibras, kata Ustadz, kata Habib Mahdi, suruh putus kalau ente serius sama saya, dia awet dengan usia. Kalau ngambil begitu dipraktek,
Kalau ente suka sama saya, datang ke rumah minta depan orang tua saya. Jangan kau berikan kalimat gombal dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga sama. Mudah-mudahan Allah mampukan dan segerakan di dalam pernikahannya. Allahumma amin. Kalau ada perempuan diajak nikah, mintanya banyak, tinggal ke ganti lain. Meninggali siapa bakahayang. Udah muka ala kadarnya, menikahnya maharnya harus 50 juta ya. Kejadian, dengarkan perempuan ini kadang-kadang orang tua zaman sekarang bilang mata ya sih. Kemarin saya punya anak majlis santri, udah selesai mondok, ngelamar perempuan. Namanya santri kan ala kadar biasanya, ya kan? Untung nyantri mondok tempat abadi perhatian kita bahasa santri kalau terguna-guna, ya kan? Nggak enak dilihat. Habib Bahar rambut panjang, pirang ganteng, cocok hari siang di hidung pesek. Bunyi poni pasangan boa. Wah, kamu wala quwata illa billah. Nyontoh tuh yang pas. Nyontoh yang paling enak ya Allah. Hadirin, ini orang datang ke perempuan. Namanya santri, belum ada kerjaan, santri. Cuma punya motor Supra. Itu juga starternya udah nggak jalan, dicelah sekali celah copot. Dia datang ke perempuan juga santriwati. Masya Allah, luar biasa. Dia minta, dia ditanya sama bapaknya, punya apaan? Dia mau nanya itu motor Gransi atau motor Unas apa pernah tahu Supra. Mobil aku motor warisan siapa kan kagak mungkin, ya kan? Ditanya kerjanya apa? Tibang santri kerjanya apa? Paling ngajar, ya kan? Buru-buru kan kita suka ngasih, tukang tahlil dan mentoknya betul, ya kan? Belum ceramah, tapi jangan salah jadi santri luar biasa betul. Saya bangga sebagai santri, mazaltu taliban. Saya sampai sekarang masih juga sebagai santri, ya kan? Ditolak. Ntar saya pikirkan dulu ya kan. Si perempuan udah suka, udah mau datang yang lain bawa mobil Avanza Veloz, Ibang bawa martabak 3 loyang kan, mobilnya kinjong. Pak, saya suka dengan anak bapak, mau melamar. Sahar di telepon. Tenang sabar lu. Telepon aja. Sabar, santri jangan dulu, belum ditelepon. Yang guru balik deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Dia terima. Masya Allah, nikah luar biasa. Subhanallah, 1 bulan nikah, mobilnya diambil leasing, kerjaannya dipecat, rumahnya pula sama hilang, sehingga lebih susah daripada sebelumnya. Makanya jangan pernah melihat materi, lihatlah daripada akhlak. Zaman sekarang yang kita cari mantu yang bisa nyenengin, yang bisa bahagiain zahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka Haul Al-Habib Sagif Al-Attas dan putra-putra beliau. Al-Habib Hasan sebagai anak pertama atau yang dituakan di antara putra-putra yang lain, malam hari ini ngumpulin kita semua, ngumpulin hadirin hadirat. Beliau susah payah rencanakan setiap tahun acara ini seperti ini. Ini tidak lain bukti suksesnya almarhum al-maghfurah di dalam mendidik putra-putra beliau. Hadirin rahimakumullah, kalau mau tahu orang tua yang bahagia, orang tua yang gembira, orang
tua yang senang, bukan orang tua yang waktu di dunia diberikan mobil, orang tua yang di dunia diberikan rumah yang mewah. Tetapi hakikat kebahagiaan, hakikat kegembiraan, hakikat kesenangan sejati saat orang tua meninggal, anak-anaknya tidak luput dan tidak putus mendoakannya. Bayangkan berapa ribu orang berkumpul malam hari ini, semuanya mendoakan. Ketika dibacakan suratul Fatihah, dibacakan suratul Yasin, dibacakan Mu'awwidatain, dibacakan ayat-ayat Quran, tahlil, tahmid, maulid, salawat, semuanya ngalir pahalanya ke almarhum al-maghfurlah. Pertanyaannya, kira-kira kita yang hadir mau pilih orang yang cuma bahagia di dunia atau bahagia pula di akhirat? Hidup hakikat kebahagiaan bukan cuma bahagia di dunia. Orang hidup di alam dunia itu punya 4 kategori. Ada orang yang susah di dunia, susah di akhirat. Siapa susah di dunia? Siapa mereka? Mereka yang ketika di dunia udah susah dalam urusan dunianya, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, tidak tawadhuh kepada Allah, sampai akhirnya dia melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada orang yang kedua, bahagia di dunia akan tetapi menderita di akhirat. Siapa mereka? Yang Allah berikan istidrak dengan urusan dunia, dibahagiakan, dia mau A, dia mau B, dia mau C, gampang, mudah semuanya. Rumahnya enak, mobilnya mewah, fasilitasnya indah, jabatannya tinggi, akan tetapi dipakai bukan untuk taat, tetapi sebaliknya bermaksiat dan jauh kepada Allah. Bahagia di dunia, di akhirat yang menderita karena apa yang telah dia peroleh dan tuai ketika di dunia. Ada yang ketiga, susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Siapa mereka? Orang yang ketika di dunia Allah uji dengan urusan dunianya, diuji dengan urusan materinya, tetapi dia bersabar, gak putus. Dia tahu dunia bukan kehidupan sejati, dunia bukan kehidupan untuk di saat saja, tetapi hakikatul hayat wa fil akhirah, yaitu di akhirat kelak. Dia sabar, tetap ta'abud kepada Allah, tetap dekat dengan Allah, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di dunia dia susah, tapi Allah ganti kebahagiaannya di akhirat. Ada kategori yang keempat ini yang kita harapkan. Apa mereka? Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Siapa mereka? Dunia dikasih nikmat kehidupan dunia, mau apa tinggal tunjuk, dimanja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya pula dia paham, ini kenikmatan sumbernya dari Allah, maka saya pakai untuk ta'abud kepada Allah. Ini semua manjanya daripada Allah, maka kita pun bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur, menjalankan itu semua untuk Allah, matinya husnul khatimah, di akhiratnya juga bahagia. Mudah-mudahan kita masuk yang kategori nomor hadirin. Tapi ingat, mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yang paling penting kebahagiaan hakikat itu adalah ketika duduk, biarkan jalan, jangan duduk. Nah, biarkan beliau jalan, duduk kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut kan nih? Lanjut ya? Lanjut duduk, dia mudah cukup 2 orang yang berdiri bukain jalan, nggak usah banyak-banyak, dia mesti diuk. Diuk, duduk. Hadirin rahimakumullah, mustahil kalau mau dapat kebahagiaan, karena hakikat kebahagiaan itu yang paling penting dari semuanya itu memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan memiliki anak keturunan yang soleh.
dan salehah. Mustahil orang mau dapat kebahagiaan tersebut, mau punya anak yang saleh dan salehah, mau dapat anak yang birrul walidain, mau dapat anak yang bisa bahagiakan, mau dapat anak yang bisa senangin orang tua, kalau orang tua tersebut tidak berupaya di dalam mendidik anak-anaknya dan putra-putranya. Duduk kasih jalan. Calik. Kalau tidak Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Muhammad. Duduk. Hadirin rahimakumullah, lanjut. Nabi Muhammad dari serah dulu. Hadirin rahimakumullah, mustahil dapat kategori kenikmatan tersebut kalau kita sebagai orang tua tidak berupaya. Bapak jangan tuntut anak buat birrul walidain kalau orang tuanya nggak mendidikan. Jangan tuntut anak bisa berbakti sama orang tua kalau orang tua nggak paham. Makanya dikatakan man addaba auladahu fi sigar agar ra'ainuhu fil kibar. Orang yang mendidik anaknya di waktu kecil, dia sabar, dia kasih pendidikan agama. Ketika orang sudah masuk akhir balik atau ketika sudah masuk suatu staf, dia dapatkan taklif mukallaf, dia masukkan ke dalam pesantren. Orang tua jauh dengan anak, gak jumpa dengan anak, gak bertemu dengan anak, tidak melihat kebahagiaan anak. Dia sabar, bertahun-tahun dia didik, bertahun-tahun dia ajarkan. Apa buah yang didapatkan? Agar ra'inuhu fil jibar. Dia punya air mata, akan menangis bahagia, senang, gembira ketika anak tersebut sudah besar. Tapi kalau orang tua manjakan anak, orang tua memanjakan dengan urusan dunianya, sebentar-bentar kategori tidak tega, sebentar-bentar gak mau mendidik. Orang tua dulu, saya waktu ketika masih kecil, Habib Hasan, beliau sangat kenal dengan saya punya orang tua. Ketika orang tua kita dulu, waktu kita masih kecil-kecil, jam 5 belum pulang ke rumah atau nggak ada di rumah, nggak pakai sarung, nggak pakai koko sama kopea, itu yang namanya sapu pasti patah di punggung kita orang. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang kalau orang tua mukul tega, nggak tega, orang tua mukul bilang kejam. Kenapa orang tua mereka seperti itu luar biasa didiknya? Karena dia tahu dan dia paham bagaimana cara mendidik dan bagaimana hakikat kenikmatan. Ya Habib Sayyid, jasadnya sudah terkubur bertahun-tahun, tapi amalnya tidak pernah putus. Anak-anaknya selalu mendoakan, putra-putrinya mendoakan, putra-putrinya menjadi orang-orang yang saleh luar biasa, berjuang di jalan Allah, berjuang menggembirakan Rasulullah, berjuang membahagiakan Rasulullah, pahalanya ngalir semua kepada orang tua karena apa yang sudah beliau lakukan dulu ketika di alam dunia. Makanya sebagai orang tua, yuk jangan sampai salah memberikan pendidikan buat putra-putri kita. Jangan sampai salah mendidik anak-anak kita kalau kita nggak mau menyesal nanti di akhirat. Terakhir, sebelum dilanjutkan dengan yang lain, kabar gembira buat mereka yang hidupnya, pemikirannya, baik itu orang tua ataupun kita semua, yang memikirkan anak-anak kita untuk dikader menjadi para penerus estafet kebanggaan baginda Nabi Muhammad. Beruntung mereka yang anak-anaknya masuk dalam pesantren, dikenalkan kepada orang soleh, dikenalkan kepada para ulama, dikenalkan kepada para habaib yang lurus, para ulama yang lurus, yang selalu memperjuangkan yang benar. Beruntung, kebahagiaan buat mereka. Kenapa? Karena asal
tersebut akan menempel kepada anak tersebut, dan kelak anak itu akan menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Dan kabar beruntung bagi yang mereka memondokkan anaknya di pesantren. Kabar beruntung bagi mereka yang memperjuangkan agama, mensiapkan anak-anak mereka sebagai kader-kader penerus baginda Nabi Muhammad.